Hari ini kita akan belajar mengenai distribusi normal. Jika kita punya data, nah data itu misalkan kita buat ke dalam grafik, nanti akan muncul suatu poligon. Nah, poligonnya akan seperti ini. Nah, ini contoh dari distribusi normal. Untuk lebih jelas, gimana sih keadaan dari distribusi normal itu, kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini ada 3 macam distribusi. Yang pertama, distribusi miring ke kiri. Distribusi ini akan miring ke kiri jika keadaan data itu rata-rata, nilai rata-rata itu lebih kecil daripada median nilai tengah ya, dan lebih kecil daripada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini namanya distribusi miring ke kiri. Nah, terus ada lagi namanya di sini distribusi miring ke kanan. Nah, ini keadaan ini itu adalah ketika nilainya modus itu lebih kecil daripada nilai median, lebih kecil daripada nilai rata-rata. Oke. Nah, yang tengah ini adalah distribusi simetri. Ini keadaan ini akan muncul ketika nilai median itu sama dengan nilai modus sama dengan nilai rata-rata. Nah, gambar yang tengah ini adalah contoh dari distribusi normal. Jadi ketika data itu kita gambarkan, poligonnya membentuk hal yang simetri seperti ini berarti dia berdistribusi normal. Nah, berikut adalah persamaan umum dari distribusi normal. Jadi persamaan umumnya seperti ini, bisa kalian lihat. Di mana di sini kita mengenal jenis parameter baru, yaitu ada namanya sigma. Ini lambangnya sigma ya. Dan ini adalah mu. Di mana mu ini adalah rata-rata dan sigma ini adalah simpangan baku. Nah, pemakaian mu dan sigma ini digunakan ketika datanya berbicara tentang populasi. Tapi kalau misalkan datanya itu adalah yang sampel, maka rata-rata itu jadi X bar dan si simpangan baku ini lambangnya S. Oke. Distribusi normal ini dituliskan dengan seperti ini. N buka kurung mu, sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat itu artinya berarti varians ya. Tapi kalau sigma nggak ada kuadrat itu berarti namanya simpangan baku. Jangan ketukar ya. Di sini dikatakan bentuk kurva normal itu ditentukan oleh 2 parameter, yaitu rata-rata atau mu dan simpangan baku. Bila simpangan baku atau sigma mengecil, maka kurva akan lebih rapat dan semakin runcing. Dan sebagian besar nilai X akan berkumpul mendekati nilai mu. Sebaliknya, jika nilai sigmanya besar, maka kurvanya akan renggang dan akan tumpul. Dan di mana sebagian nilai X akan menjauhi nilai rata-rata. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di gambar sini. Oke. Nah, saya ingatkan simpangan baku itu gampangnya adalah sejauh mana sih data itu menyebar atau sejauh mana sih data itu menyimpang. Jadi seperti yang tadi dibilang, kalau sigmanya semakin kecil berarti kan datanya menyebarnya tidak terlalu jauh ya. Sehingga kalau kita gambar kurvanya dia akan runcing seperti ini. Nah, ini ketika kondisi sigmanya mengecil. Nah, tadi kalau yang sigmanya meregang, yang lebar itu akan membuat data itu kan berarti akan semakin lebar posisinya ketika kita gambar data tapi dengan simpangan atau jarak atau penyebarannya itu datanya jauh-jauh. Berarti kalau kita gambar kurvanya akan meregang seperti ini. Tapi kalau misalkan posisinya sigmanya itu di tengah-tengah, dia akan kurva normal seperti ini. Nah, ini ketiganya ini ketiga grafik ini normal, tapi tergantung kondisi dari si sigmanya. Sekarang kita masuk ke probabilitas distribusi normal. Di sini dilihat P itu adalah lambang dari probabilitas, di mana X di antara A sampai B. Lambangnya seperti itu ya, A kurang dari X kurang dari B. Nah, itu artinya nilai X atau nilai probabilitas itu ada di antara garis A sampai B. Kita akan menghitung probabilitas ini berapa. Ya, nanti ada beberapa cara. Nah, kalau secara ilmiahnya atau harfiahnya, ini cara menghitungnya kita bisa menggunakan integral. Tapi jika kita mencari probabilitas dari A sampai B dengan menggunakan ini akan sulit. Oleh sebab itu, ada cara penyelesaian lain, yaitu menggunakan nilai baku Z, di mana nanti akan menggunakan tabel Z, nanti saya akan ajari. Nah, nanti dari sini kita akan bisa menghitung berapa sih nilai probabilitas ini. Oke, namun sebelum kita menghitung probabilitas dengan suatu nilai X, kita akan bisa menghitung ini dengan menggunakan bantuan Z.
Artinya X ini harus diubah dulu ke dalam Z. Nah, ini nanti cara merubahnya, nanti kita akan belajar ini. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita belajar dulu gimana sih caranya menghitung probabilitas menggunakan Z. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kita akan belajar pelan-pelan. Nah, di sini kita akan menghitung probabilitas untuk Z. Ini kita menggunakan bantuan tabel, namanya tabel distribusi normal standar. Bagaimana sih bentuk tabelnya? Kita akan lihat. Nah, ini adalah tabel distribusi normal standar. Ini ada aturannya, tidak sembarangan. Jadi tabel ini itu digunakan untuk melihat nilai. Jadi nilai yang kita lihat itu, nilai yang kita hitung itu perhitungannya seperti ini bentuk kurvanya. Jadi di sini kita akan belajar kurvanya. Jadi ini bisa dipakai jika bentuk kurvanya itu untuk menghitung daerah yang diarsir ini. Jadi dari tengah sampai suatu nilai tertentu baru bisa pakai tabel ini. Jadi kalau nanti kurvanya berbeda, tidak seperti ini, akan kita modifikasi atau manipulasi. Gimana cara nanti bisa menggunakan ini, tapi nanti kita harus membentuk dulu, melihat dulu apakah bentuk kurvanya seperti ini atau tidak ya. Jadi ini bisa dipakai kalau kurvanya dari tengah, yang diarsir ya, yang diarsir dari tengah sampai suatu nilai tertentu. Untuk contoh pertama, kita akan menghitung probabilitas di mana Z itu dari 0 sampai 1,54 atau antara 0 sampai 1,54. Ini kita harus gambarkan dulu ke dalam grafiknya. Bisa dilihat 0 itu posisi pasti di tengah ya. Nanti kalau sebelah kiri itu berarti negatif, kalau sebelah kanan positif. Nah, ini 1,54 itu posisinya di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan 0? Positif kan, berarti sebelah kanan 0. Kemudian kita garis nih. Setelah itu kita arsir. Ini berarti daerah Z antara 0 sampai 1,54. Nah, dari sini ini kan sudah sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, kurva yang kita gambar tadi sesuaikan dengan tabel yang ini. Lihat nih, contohnya juga sama nih, dari 0 sampai suatu titik tertentu. Arsiran juga mirip kan. Nah, baru kita bisa pakai tabel ini. Berarti kita cari langsung 0,54. Lihat sebelah kirinya, itu kita cari 0,5. Ya, 0,5 di sini. Nah, terus kita hubungin 0,54 kan, kita cari angka 4 yang di atasnya. Nih. Kita hubungin dari yang atas ini 0,5 yang ke samping. Kan tadi 0,54. Nah, atasnya 4-nya. Oke, berarti nilainya ini berarti 0,2054. Kita lihat ini dari 0 sampai 1,54 ya. Berarti kita cari di belakang ini 1,5. Jadi sebelah kiri ini adalah 2 digit pertamanya ya, 1,5. Nah, nih 1,5 ketemu. Terus kan tadi 1,54 nih, kita hubungkan 4-nya. Berarti ke sini. Sini lihat, sesuaikan nih 4-nya nih dari atas ke bawah. Berarti nilainya itu sebesar 0,4382. Sesuai ya, 0,4382. Oke, kita next soal. Sekarang dilihat. Nah, soal yang kedua itu adalah probabilitas dari Z. Z itu diminta antara min 2,53 sampai 0. Nah, ini min 2,53 sampai 0 ini kita harus gambar dulu daerah min. Daerah min itu berarti kan sebelah kirinya 0 ya. Berarti di sinilah dikira-kira min, 253 sampai 0. Nah, kemudian kita arsir, ketemulah ini daerahnya. Oke. Nah, ternyata grafik ini kita bisa pakai juga pakai tabel Z walaupun garisnya arsirannya itu di sebelah kiri ya, tapi kan bentuknya sama nih. Jadi namanya luas itu kan selalu positif, dia nggak peduli dia itu nilainya dari yang negatif apa dari yang positif, yang penting kalau bentuknya seperti ini luasnya kan pasti selalu positif. Jadi kan kayak nggak mungkin kalau misalkan luas tanah kan nggak mungkin negatif kan. Nah, itu dia, luas pasti selalu positif. Jadi walaupun ini kurvanya ada di posisi nilai yang negatif, kita bisa melihat menggunakan tabel. Kenapa? Karena ini lihat dari nilai tengah dari 0 ke suatu titik tertentu, sama kayak di tabel tadi. Kita tinggal lihat tuh, dari 0 sampai suatu titik tertentu. Nah, cara ngeliatnya gimana kalau negatif? Nah, kita cari aja negatifnya, kita ilangin. Kita lihat nilai positifnya. Itu berarti kan dari 0 sampai 2,53. Kita lihat 2,53. Nah, cari di sebelah kirinya 2,53 ya, berarti 2,5 di sebelah kiri,
2,5, terus 3-nya kita lihat dari posisi atas. Nih. Di sini ya. 2,53 berarti itu 0,4943. Soal selanjutnya nih, cari probabilitas Z-nya itu antara min 1,62 sampai 1,62. Nah, kita arsir kan? Oke, min 1,62 berarti sebelah kiri. Oke, kita arsir. Terus 1,62 itu di sebelah kanan. Oke, kita arsir. Nah, gimana cara ngitungnya? Lihat, grafik ini itu tidak sesuai dengan yang tadi, yang di tabel Z. Berarti harus ada yang kita modifikasi atau manipulasi. Nah, tadi kan kalau di tabel itu bisa kita pakai dari 0 ke titik tertentu kan. Nah, ini kita pecah. Berarti kita cari nilai Z dari 0 sampai 1,62. Kemudian kita cari lagi nilai Z dari 0 sampai 1 min 1,62. Nah, ini kan kebetulan nilainya sama ya. 1,62 sama 1,62. Nanti hasil luas yang di sebelah kiri kita tambahkan sama hasil luas di sebelah kanan. Nah, sesuai dengan tabel, kita lihat ke tabel. 1,62 berapa dia? 0,4474 ya, 0,4474. Nah, ini kan kebetulan sama nih, sama-sama 1,62, jadi kita nggak perlu cari bolak-balik. Berarti di sini 0, tadi kan 0 sampai 1,62 itu 0,4474. Berarti 0,4474 ditambah 0,4474. Atau karena 2 kali ya, jadi bisa kita tulis 2 dikali 0,4474, yaitu 0,8948 ya. Jadi kamu boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ditambahkan tadi ya. Saya tulis nih, berarti yang tadi berarti bisa kita tulis aja. Kalau misalkan kamu nggak mau pakai yang ini, berarti kan 0,4474 ditambah 0,4474. Boleh demikian ya. Yang berikutnya probabilitas antara 1,42 sampai 2,54. Oke, ini saya ajarkan. Kita pindah ke lembar kertas. Nah, ini kita gambar dulu ya. Berarti kan antara 1,42 itu sebelah kanannya 0 ya. Berarti ini 1,42, kita garis. Nah, kemudian kan sampai 2,54, kita gambar juga 2,54-nya, kita garis. Kemudian kita arsir nih ya. Kita arsir dari 1,42 sampai 2,54-nya. Kalau bentuknya seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan tabel Z. Kenapa? Karena posisi yang diarsir berbeda dengan posisi yang tabel Z. Tadi kan tabel Z itu kan posisinya dari 0 sampai suatu nilai kan. Nah, sedangkan ini nolnya nggak kena. Dia hanya dari suatu angka atau dari suatu nilai ke suatu nilai. Gimana sih caranya? Nah, ini kita harus memodifikasinya. Jadi caranya adalah dengan mengurangkan. Jadi kita kan adanya dari 0 sampai suatu nilai ya. Jadi kita mengurangkan luas yang besar, kita kurangkan dengan luas yang kecil. Luas yang besar itu berarti kan dari 0 sampai 2,54. Saya arsir ya. Nah, ini kan luas yang besar kan dari 0 sampai 2,54. Luasnya kan sebesar ini kan. Nah, kita kurangkan dengan luas yang kecil. Luas yang kecil itu kan berarti dari 0 sampai 1,42 ini. Kita kurangkan ini, jadi luas yang besar kita kurangkan luas yang kecil, pasti nanti hasilnya akan tinggal yang ini doang ya. Jadi cara penulisannya itu berarti peluang dari 0 sampai 2,54 dikurang peluang dari 0 sampai 1,42. Nah, nanti kalau ini kan kalau kita gambar ini sesuai sudah dengan ini dari 0 sampai suatu nilai dan dari 0 sampai suatu nilai ya. Nah, ini kita bisa gunakan tabel Z yang tadi. Nah, setelah kita lihat di belakangnya, nanti kamu bisa coba sendiri cari ya. Ternyata dari 0 sampai 2,54 itu nilainya 0,4945 dikurang. Nah, ternyata dari 0 sampai 1,42 itu nilainya 0,4222.
Berarti hasilnya adalah 0,0723. Nah, ini adalah nilai dari probabilitas 1,42 sampai 2,54. Selanjutnya kita akan cari probabilitas Z lebih dari sama dengan 1,75. Kita gambar dulu. Oke, kita pindah ke kertas. Ini berarti kan lebih dari 1,75. 1,75 ini kita tarik, kita garis, lebih dari kan? Berarti ke kanan. Nah, itu berarti semua itu yang mau kita cari. Nah, tapi kan tidak sesuai dengan si tabel Z tadi kan. Tabel Z tadi kan dari 0 sampai suatu nilai. Nah, gimana sih caranya? Oke. Dalam kurva normal itu jumlah probabilitasnya itu 1 ya. Dalam kurva normal ini probabilitas ini semuanya. Ini jumlah probabilitas satu kurva ini probabilitasnya itu 1. Nah, berarti kalau kita cuma ambil setengah, dari setengah ini ke kanan atau setengah ini ke kiri, ini berarti di sini nilainya 0,5, di sini juga nilainya 0,5, ya kan? 1 kita bagi 2 berarti setengah-setengah. Oke. Nah, ini probabilitas dari distribusi Z. Sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, ini sistemnya mirip soal sebelumnya. Kita harus manipulasi biar dapat yang ujungnya doang nih. Kita mau ujungnya doang. Berarti kita harus mengurangkan probabilitas dari ini, dari 0 sampai nilai yang sebelah sini ya. Ini kita kurangkan dengan dari 0 sampai 1,75. Oke, jadi kan kalau setengah ini, setengah kurva ini kita kurangkan sama dari yang ini doang, pasti sisanya ini kan. Nah, kita bisa dapat, itu cara memanipulasinya. Jadi kita menulisnya berarti ini sama dengan 0,5 dikurang probabilitas dari 0 sampai 1,75. Nah, dari 0 sampai suatu nilai kan berarti bisa pakai tabel Z yang tadi. Ya udah, tinggal kita cari aja di tabel. Berarti ini 0,5 dikurang 0,4599. Dapatnya 0,0401. Inilah luas kurvanya. Nah, hal ini juga berlaku kalau misalkan saya ganti soal. Oke, P Z kurang dari min 1,75. Oke, kita gambar kurvanya. Ya, maaf gambarnya agak menceng-menceng ya. Oke, kita gambar 0. Nah, min 1,75 berarti ada di sebelah kiri. Min 1,75. Kurang dari min 1,75. Berarti yang mana? Kurang dari kan? Berarti ke kiri. Berarti ini semua nih yang diminta. Oke, mirip kayak tadi kasusnya, sama. Jadi kalau kayak gini memecahkannya berarti setengah yang sebelah kiri, oke, kita kurangkan dengan dari 0 sampai min 1,75 ini. Nanti pasti akan dapat yang sebelah sini aja, ya. Berarti ini berarti sama dengan, kan tadi ini setengah sebelah kiri juga nilainya 0,5 ya, setengah ya, dikurang peluang dari min 1,75 sampai 0. Nah, ini kan nilainya negatif ya. Tadi kan kita udah belajar untuk nilai negatif sama aja kan. Cuman posisi di sininya berbeda. Cuman kalau untuk nyari luas di tabel sama aja, kita lihatnya positifnya. Berarti ini sama aja 0,5 dikurang 0,4599. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya 0,0401. Oke, sekarang kita mau cari probabilitas Z lebih dari min 1,52. Kita pindah. Nah, berarti kan ini min 1,52 di sebelah kiri 0 ya, min 1,52. Kemudian kita arsir. Berarti kan kalau lebih dari ke kanan, berarti semuanya. Nah, kita mencari luas daerah ini nih, probabilitasnya ini nih. Kan kalau nggak sesuai kan kalau yang di tabel Z itu kan dari 0 ke suatu nilai, sedangkan ini dari min 1,52 sampai seterusnya, nggak pas sama gambar itu. Nah, ini kita
modifikasi lagi. Gimana caranya? Kita pecah jadi 2. Berarti luas yang sebelah sini itu ditambah dengan luas yang sebelah sini. Oke, nah ini kan dari tengah ke ujung, berarti pasti luasnya 0,5. Tinggal kita cari luas dari min 1,52 sampai 0. Berarti kita tulisnya jadinya P min 1,52 sampai 0 ditambah 0,5. Nah, kita cari, berarti kan kita cari di tabel Z, ini kan dari 0 sampai suatu nilai ya, pas ya. Nah, kita cari di tabel Z 1,52. Ternyata 1,52 itu adalah 0,4357 ditambah 0,5. Berarti hasilnya 0,9357. Oke, sama kalau misalkan ada contoh lain P Z kurang dari 0,97 misalkan, kita gambar. Oke, 0,97 sebelah kanan 0 ya. Nah, oke. Nah, ini kurang dari ke kiri, berarti dari 0,97 ke kiri kita arsir. Jadi kalau ini harus pakai gambar, kalau nggak pakai gambar kalian tidak akan bisa menentukan daerahnya yang mana. Ini akan terpakai ya pembelajaran gambar ini sampai nanti di akhir. Karena pengujian hipotesis juga nanti kita akan pakai gambar. Kurang dari ini, nah ini kita pecah juga kayak tadi. Ini kan berarti setengah ke kiri ini kita tambah dengan dari 0 sampai 0,97. Berarti kalau misalkan kita tuliskan, berarti ini sama dengan 0,5 ditambah probabilitas dari 0 sampai 0,97. Nah, ini 0 sampai 0,97 kita bisa pakai tabel kan? Nah, berarti ini sama dengan 0,5. Ini dicari di tabel nilainya. Ternyata 0,3340. Berarti hasilnya 0,8340. Oke ya. Oke, next. Peluang antara min 1,43 sampai 2,53. Oke, kita pindah ya. Nah, min 1,43 berarti di sebelah kirinya 0. 2,53 berarti sebelah kanannya 0. Berarti dari min 143 sampai 2,53 kita arsir. Oke, nah ini kan tidak sesuai dengan di tabel kan gambarnya. Di tabel kan harus 0 sampai suatu nilai. Nah, ini berarti bisa kita pecah. Berarti kita cari sepotong-sepotong, yang sepotong sebelah sini ditambah yang sepotong sebelah sini. Berarti kalau kita tulis, berarti kita akan cari peluang dari min 1,43 sampai 0 ditambah 0 sampai 2,53. Tinggal kita cari. Nah, ini kan dari 0 sampai suatu nilai, 0 sampai suatu nilai sesuai dengan tabel, kita masukin. Berarti ini kalau dari tabel hasilnya adalah 0,4236 ditambah ini kalau dari tabel hasilnya 0,4943. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 0,9179. Oke, ini ya hasilnya. Kita ke contoh, tadi kan kita menggunakan Z itu untuk membantu kita menghitung probabilitas dari X. Nah, ini sekarang contohnya di X nih. Bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu-nya 25, simpangan bakunya, sigmanya 10. Tentukan probabilitas X antara 20 sampai 38. Ingat, ini X, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan tabel Z ya. Berarti X ini harus kita ubah dulu ke dalam nilai Z. Oke. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini tadi sudah dibahas di depan. Rumusnya ini Z sama dengan X. X itu adalah nilainya dikurang mu dibagi sigma. Ya. Nah, mu-nya tadi berapa? Mu-nya tadi 25, sigmanya tadi 10. Nah, di sini kan ada dua nilai nih, ada 20 sama 38. Nah, ini kita harus ganti nih, biar ini X ini jadi Z. Berarti 20 ini jadiin Z, 38 juga dijadiin Z. Masukin ke sini. Untuk posisi pertama 20, berarti ini masukin 20. 20 X-nya kan?
dikurang 25 dibagi 10, dapatnya min 0,50. Nah, itu untuk pertama. Nah, ini kan dari 20 sampai 38. Nah, berarti yang berikutnya, yang kedua nilainya 38. 38 dikurang 25 ya, mu-nya 25 dibagi sama sigmanya 10, dapatnya 1,30. Berarti sudah bertransformasi nih, udah ganti. Berarti bukan X antara 20 sampai 38 lagi, tapi probabilitas udah jadi Z. Z-nya tadi min 0,50 sampai 1,30. Nah, sisanya jangan lupa digambar. Kalau nggak digambar nanti kamu bingung cara dapat ini gimana. Setelah digambar, dilihat caranya yang gimana, seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Ternyata ini harus dipecah ya, berarti dari 0 sampai min 0,50 sampai 0 ditambah probabilitas dari 0 sampai 1,30. Setelah dicari di tabel, sekian dapatlah 0,5947. Nah, ini ada contoh lain nih. Dia ganti ya, rata-ratanya 18, standar deviasinya 2,5. Yang diminta probabilitas X kurang dari 15. Oke, nah berarti ini kita harus ganti jadi Z. Nah, tadi kan rata-ratanya 18 ya, berarti mu-nya 18, sigma, atau tadi standar deviasi sama simpangan baku tuh sama ya, berarti sigma sama dengan 2,5. Masukin nih X-nya tadi, dia minta kan di sini X-nya kurang dari 15 kan, berarti X-nya diganti sama nilai 15. Masukinlah ke sini, berarti 15 dikurang 18 ya, sesuai rumus ya, dibagi 2,5, dapatnya min 1,2. Berarti probabilitas X kurang dari 15 sudah bertransformasi jadi P Z kurang dari min 1,2. Kemudian kita gambar seperti tadi di sini ya. Min 1,2 sebelah kiri, kurang dari ya, berarti ke kiri. Nah, ini sama kayak tadi harus dimanipulasi ya. Berarti kalau kita mau cari ini aja, berarti setengah ini ke sini ya, berarti 0,5 dikurang luas dari 0 sampai min 1,20. Oke. Ya, saya ulang. Ya, berarti di sini kan tadi 0, di sini min 1,2. Yang diminta yang di sini ya. Berarti caranya gimana? Berarti luas setengah yang ini kita kurangkan dengan luas yang ini. Pasti nanti akan dapat yang sebelah sini aja. Maka hasilnya akan jadi seperti ini tadi. Ya, berarti 0,5 dikurang probabilitas dari 0 sampai 1,2. Cari di tabel, dapatnya sekian. Jadi hasilnya 0,1151. Nah, selanjutnya ada distribusi kumulatif. Ini berhubungan, ini sama untuk cari luas juga. Tapi ini tabelnya berbeda, bukan yang tadi. Kalau tabel tadi kan 0 ke suatu nilai. Kalau ini tabelnya dari ujung ke suatu nilai, bahasanya gitu. Ya, ini bentuk tabelnya. Kalau tadi kan tabelnya dari 0 ke suatu nilai, gini doang ya tabelnya untuk yang pertama. Kalau ini beda, ini distribusi normal standar kumulatif. Itu berarti dari ujung ke suatu nilai. Kita bisa pakai tabel ini. Caranya nggak jauh beda sih, cuman penerapan di tabelnya, pembacaan tabelnya yang beda. Saya akan kasih contoh. Oke, contohnya kita akan mencari probabilitas dari min 1,43 sampai 2,53, tapi menggunakan distribusi kumulatif ya. Jadi kamu boleh pakai yang mana aja, boleh pakai yang sebelumnya atau boleh pakai yang ini juga. Hasilnya akan sama. Kita akan coba cara yang distribusi kumulatif. Oke, tadi kan distribusi kumulatif itu adalah tabelnya bisa kita gunakan itu dari ujung ke suatu nilai. Ya. Dari ujung. Berarti dari yang ujung sebelah sini ke suatu nilai. Ini baru kita bisa pakai tabel distribusi kumulatif. Nah, yang ini berarti dari ujung. Nah, ini gimana caranya kita modifikasi ini? Berarti dari ujung ke suatu nilai, berarti ujung yang besar, ujung yang sebelah sini. Nah, dari ujung ke 2,53 itu bisa kita kurangkan dari ujung sampai min 1,43, ya kan? Pasti akan tersisa yang tengah. Oke, berarti kita bisa tulisnya probabilitas. Oh, kita di sini biar gampang. Kalau untuk yang distribusi kumulatif itu langsung pakai F besar. Jadi ini sama aja F besar
2,53, itu artinya distribusi kumulatif dari ujung sampai 2,53 dikurang F besar min 1,43 ya, berarti itu dari ujung sampai min 1,43. Tinggal kita buka di tabel distribusi kumulatif. Oke, kita cari F 2,53. Nih, lihat aja di Z-nya. 2,53. Kok tidak ada ya? Di sini emang angkanya kurang lengkap sih. Kita bisa pakai yang mepet-mepet dikit. Anggaplah di sini 2,55 ya, yang mendekati. Nah, karena di sini 2,53 tadi nggak ada, ternyata bisa kita manipulasi. Caranya adalah ini kan tadi F 2,53 sama 1,43. Kita manipulasi, kita buat karena situ adanya yang belakangnya 0 sama belakangnya 5, berarti ini kita buat 0. Nanti hasilnya akan sama saja. Berarti F ini 2,50, ya kan? Berarti dikurangi 0,03, ini jadinya F min 1,40. Oke. Karena di tabel adanya yang belakangnya 5 dan belakangnya 0 angkanya. Ya, kita ke tabel 2,50 nilainya 0,9938. 0,9938. Terus cari yang min 1,40. Min 1,40 gimana ya? Nah ini ya, min 1,40 ada 5-nya nggak masalah ya, beda dikit. 0,088. 0,080. Kemudian kita kurangkan seperti itu ya. Oke, hasilnya jadinya 0,9138. Nah, ini adalah cara mencari luas tapi menggunakan tabel distribusi kumulatif.